Shalom Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 4 sampai 7. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dalam ayat ini menceritakan tentang Tuhan Yesus berbicara kepada Simon untuk menebarkan jalannya, padahal semalam-malaman itu mereka tidak dapat ikan. Tapi Simon taat dan dia menebarkan jalannya, dan akhirnya mereka dapat sejumlah ikan besar sampai jalannya koyak. Selanjutnya kita akan membahas dari Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2. Di kisah ini menceritakan tentang Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap berada di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ketika murid-murid penuh Roh Kudus, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Di kedua kisah ini menceritakan tentang Tuhan Yesus berbicara. Dari ayat Lukas 5 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Di kedua ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mendengar suara Tuhan, biasanya di dalam hati ataupun di dalam pikiran kita, berarti Tuhan Yesus sedang berbicara dan memerintahkan untuk kita melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tuhan berbicara biasanya lewat kata-kata yang kita mengerti dan juga biasanya ayat-ayat firman. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa murid-murid taat. Begitu juga ketika kita taat untuk melakukan perintah Tuhan atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka terjadi pertobatan. Apa sih yang dimaksud dengan pertobatan itu? Pertobatan adalah sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah atau berbalik dari dosa dan berpaling dan menghasilkan buah pertobatan. Saya ada sedikit kesaksian. Waktu saya menunggu anak di sekolah, ada seorang teman. Kami juga baru kenal sih, menunggu anak-anak sama-sama di sekolah. Nah, tapi nggak tahu kenapa dia bisa bicara. Ini Roh Kudus yang menggerakkan hati teman saya untuk bicara sama saya. Ketakutan anaknya itu mau dibawa sama poponya. Nah, padahal poponya itu udah meninggal karena dia sering ke tempat orang-orang pintar atau ke tempat dukun gitu. Jadi dia sering tanya-tanya hal-hal yang seperti itu. Jadi dia mendengar hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya dia merasa ketakutan kalau anaknya mau dibawa sama mertuanya itu. Akhirnya teman saya yang satu lagi, kita bersama-sama berdoa untuk dia, dan akhirnya dia bertobat dan tidak pergi-pergi ke dukun atau ke tempat orang pintar itu. Ketakutan itu tidak ada lagi dan damai sejahtera yang ia rasakan saat ini. Dalam Lukas 5 ayat 6-7, ayat ini menjelaskan ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka mukjizat itu terjadi. Ada juga kesaksian sedikit. Jadi ketika itu suami saya dan saya kan di gereja, dan suami saya mendengar suara Tuhan suruh buka pintu gerbang. Nah, tadinya dia bilang, nanti juga ada yang buka.
Tapi dia ingat kata-kata saya kalau mendengar suara Tuhan, cepat lakukan gitu. Akhirnya dia lari ke depan dan dia buka pintu gerbangnya. Nah, keesokan harinya suami saya kan usahanya dagang. Waktu itu sih dagangannya agak-agak sepi. Tapi ketika ia melakukan perintah Tuhan untuk membuka gerbang, pada saat itu dagangannya cepat habis dan dia cepat pulang pagi-pagi. Nah, di situ dia baru tahu kalau ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ketika Tuhan bicara dia lakukan. Nah, berarti Tuhan sedang membukakan rezeki, membukakan pintu berkat gitu, membukakan berkat. Jadi dia sadar kalau dengan membuka pintu, berkat Tuhan terbuka. Jadi kami diberkati. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.